Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Minhajul Abidin. Kita telah sampai kepada perkataan Imam Ghazali, inna awwala ma yatanabbahul abdu lil ibadah wa yataharraku lisuluki tariqiha yakunu bi khatratin samawiyatin minallah. Jadi kata Imam Ghazali, inna awwalama, sesungguhnya pertama kalinya sesuatu, yatanabbahul abdu, yang bisa menjadi sadar siapa hamba, menjadi sadar lil ibadah, untuk melakukan ibadah, wa yataharraku, dan menjadi bergerak siapa hamba, lisuluki tariqiha, untuk menempuh jalan ibadah, yakunu, adanya hal itu adalah bi khatratin samawiyatin minallah. Adanya itu adalah disebabkan lintasan yang bersifat langit daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama kalinya perkara yang menjadikan hamba tadi itu tergerak untuk melakukan ibadah, terdorong dirinya untuk melakukan ibadah, itu adalah dari lintasan langit yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tergeraknya hati kita untuk berzikir kepada Allah, tergeraknya hati kita untuk membaca Al-Quran, untuk melakukan sholat malam, untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, itu semuanya muncul murni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan daripada kekuatan kita, juga bukan daripada longgarnya waktu kita, tetapi murni daripada ilham Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taufiqin khasin ilahiyin, dan berasal daripada taufik atau pertolongan khasin yang khusus, ilahiyin yang bersifat ketuhanan, berasal daripada taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa, adapun bangkitnya seorang hamba tadi untuk ibadah, itu murni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah al-ma'niyu biqaulihi subhanahu wa ta'ala. Itu adalah yang dimaksud biqaulihi subhanahu wa ta'ala, dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, bukankah orang yang Allah telah lapangkan dadanya lil Islam, untuk menerima Islam, fahuwa ala nurim mir rabbih, maka dia adalah orang yang berada di atas cahaya daripada Tuhannya. Jadi yang ingin disampaikan oleh Imam Ghazali melalui ayat ini adalah tidak ada orang yang mau menerima Islam kecuali dia adalah orang yang telah Allah lapangkan dadanya, Allah beri petunjuk dirinya untuk menerima Islam, sehingga dia berada di atas cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi petunjuk, kemudian ilham untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ibadah, untuk menerima Islam, itu semuanya murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi, dan kepadanya, kepada petunjuk itu datangnya murni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, asyara, telah mengisyaratkan sahibu syar'i, yaitu pemilik syariat, sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah SAW beliau bersabda, innan nura, sesungguhnya cahaya, idza dakhalal qalba, ketika cahaya tadi itu telah masuk ke dalam hati, maka infasaha wan syarha, maka hati tadi akan menjadi lapang. Faqila, maka dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha,
apakah ketika cahaya tadi itu sudah masuk ke dalam hati, itu ada tanda-tandanya, yu'rafu biha, yang bisa diketahui biha dengan tanda-tanda tadi. Jadi seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ketika cahaya iman, ketika cahaya petunjuk itu sudah masuk ke dalam hati seorang hamba, itu ada tanda-tandanya yang dengan tanda itu bisa diketahui?" Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ya, na'am, ada tanda-tandanya. Yang pertama adalah at-tajafi andaril ghurur, yaitu menjauh dari tempat ketertipuan, yaitu dunia. Menjauh daripada dunia, wal inabatu ila daril khulud, dan kembali ke negeri akhirat, fokus kembali kepada negeri akhirat. Kemudian wal istidadu, dan bersiap lil maut, untuk mati, qabla nuzulil maut, sebelum datangnya kematian. Jadi tanda-tanda ketika cahaya petunjuk tadi itu sudah masuk ke dalam hatinya seorang hamba, maka itu ada 3 tandanya. Yang pertama, seorang tadi akan menjauhkan diri daripada dunia. Kemudian yang kedua adalah dia akan kembali kepada akhirat, akan fokus terhadap akhirat. Urusannya yang dia pentingkan adalah akhirat. Kemudian yang ketiga adalah dia akan mempersiapkan diri untuk kematian dengan melakukan amal ibadah dan yang lain-lainnya sebelum datangnya kematian. Nah, ini adalah tanda-tanda ketika cahaya iman tadi, cahaya petunjuk tadi telah masuk ke dalam hatinya seorang hamba. Nah, ini saja mungkin yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.